Ya, ini otak-otak sambal kacang, yang ini semur daging ya. Ini semur daging teman-teman. Tak kasih itu apa, kayu manis, tak kasih bintang tuh, namanya kemukus ya. Ini semur daging karo otak-otak. Mantep ya teman-teman. Nah, ini dia masakanku hari ini. Ini semur daging ya teman-teman. Ini aku dagingnya pakai non halal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai daging sapi silahkan ya. Ini non halal teman-teman. Tak kasih sawi asin sedikit tadi. Kebetulan aku ada sisa sawi asin di kulkas, jadi tak kasih sawi asin. Ini namanya semur ya. Semur daging. Ini otak-otak, ini otak-otak ayam halal. Ini halal, ini non halal ya. Ini sambelnya halal. Ini ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya. Ini tadi panas masih kan, jadi tak biarin dulu dingin, otak-otak tadi panas. Tak biarin dingin dulu karena upload panas itu kan keluar apa? Asap, jadi ke HP itu teman-teman ini nggak bagus, nanti HP-nya cepat rusak, cepat nge-lag ya teman-teman. Gitu. Jadi aku biarin apa, dingin dulu sebentar. Ini tadi panas semua teman-teman. Udah aku biarin. Ini ya teman-teman, inilah masakanku hari ini teman-teman. Otak-otak goreng ya. Ini aku beli otak beku itu ya, otak-otak beku teman-teman. Cuma ini nggak ada sambelnya sambal biasa. Jadi ini kemarin aku ada batagor, ada sambal kacang, tak sisain sedikit. Ini batagor kemarin, ini batagor, sisa batagor sambal kacang. Jadi kalau otak-otak itu ya cocoknya sambal kacang, tapi bisa juga sama saus ya teman-teman, saus biasa, saus stick itu loh ya teman-teman. Kalau ada saus stick bisa cocok pakai saus stick ya. Nah, ini semur teman-teman, mau ditambahi tahu, tambahi telur, monggo aja ya, bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambah tahu, mau tambah telur, nggak apa-apa, terserah aja ya. Nah, inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ada tahu, tambah tahu, ada tempe, tambah tempe. Kalau orang yang dagang itu ya, semur Betawi itu ya teman-teman, itu kan ditambahi apa, tahu, tambah tempe, tambah itu. Teman-teman monggo aja, namanya ini selera ya. Ini kan aku nggak tak tambahi apa-apa, tak kasih sawi asin aja tadi sedikit teman-teman semua, supaya teman-teman ngerti lah. Pada tambah-tambahan itu monggo aja ya teman-teman. Jadi biar ini otak-otak gini ya. Kemarin itu teman-teman aku dapat kiriman ya. Ada satu apa namanya, cewek ya. Ya itu dulu ceritanya, dulu kisahnya dia ya. Cerita ya teman-teman. Dia sudah di speak up ya, dia sudah selesai, maksudnya dia cerita pengalaman dulu, dia itu korban selingkuhan orang tuanya, sehingga dia bertahun-tahun itu menyembuhkan lukanya itu lama gitu, sampai dia akhirnya bisa mendapatkan jati dirinya ya teman-teman. Ya gitulah, kalau korban selingkuhan itu tetap anak ya teman-teman. Anak itu yang bayar tagihannya tagihan dosanya ya. Jadi orang tua yang terluka yang melukai anaknya, anaknya yang luka teman-teman. Orang tuanya mah nikmat aja ya teman-teman. Orang tuanya bahagia, nikmat, puas ya. Tapi anaknya yang terluka. Jadi tagihannya dia yang bayar, tagihan dosa orang tuanya. Dia yang bayar teman-teman. Jadi dia yang terluka teman-teman. Itu sampai akhir dia dewasa itu dia cerita. Dia kalau setiap kenal laki-laki, ini kan cewek ya teman-teman, kenal laki-laki itu, padahal laki-laki itu baik, dia menutup pintu gitu loh teman-teman. Enggak semua laki-laki kan ini, jadi dia menutupin berkali-kali sampai dia bisa menyembuhkan dirinya teman-teman. Dia sudah sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri itu. Akhirnya dia ke psikolog, wah bertahun-tahun tuh. Akhirnya dia mampu membuka dirinya lagi ya. Akhirnya dia bisa menikah, dapat suami yang baik ya teman-teman gitu. Jadi itulah korban, tapi bertahun-tahun dia menyembuhkannya teman-teman. Ini pelajaran aja karena dia share ya. Dia share, dia kesaksian gitu loh teman-teman, supaya kita itu melihat gitu ya. Jadi dari keluarga yang nggak jelas-jelas, nggak benar keluarganya itu,
tetap yang bayar tagihan dosanya anaknya ya. Korban itu anaknya, yang terluka itu anaknya, bertahun-tahun itu teman-teman. Dia menutup dirinya, dia jati dirinya udah rusak gitu. Jadi dia menutup dirinya sama laki-laki. Akhirnya padahal laki-laki itu berapa kali dia pacaran, laki-laki itu baik, tapi begitu dia itu mau serius sama dia menutup dirinya. Kayak gitu terus terjadi teman-teman. Sampai akhirnya dia sudah tua ya, sudah agak tua gitu. Dia baru mendapatkan laki-laki yang cocok sama dia. Karena dia membawa trauma ya, trauma masa lalu. Itu ya teman-teman yang dialami dia. Kalau aku tuh kan aku kan nggak ada trauma teman-teman ya. Aku nggak punya trauma apa-apa ya teman-teman. Karena aku kan dari keluarga yang benar ya, mamahku kan benar gitu. Jadi mamaku itu hanya nikah 1 kali sama ayahku, udah selesai gitu. Jadi waktu aku kecil itu umurku 15 tahun, ayahku sudah meninggal, tapi mamaku nggak nikah lagi teman-teman. Mamaku berjuang untuk aku ya, bekerja keras. Jadi aku dicukupi kebutuhannya, sehingga aku sampai hari ini aku nggak pernah ke psikolog, nggak pernah ya teman-teman. Jadi aku nggak ngalami ya puji Tuhan ya teman-teman, aku tidak ngalami itu. Jadi mamaku tuh memenuhi kebutuhanku semuanya teman-teman ya, dari pakaian, pendidikan, makan, kami nggak kekurangan gitu. Jadi aku sama kakakku itu seluruh kebutuhanku terpenuhi teman-teman, dari pendidikan, dari makan, ya puji Tuhan ya teman-teman ya, alhamdulillah aja. Karena aku dapat, Tuhan kasih aku takdir yang bagus ya, kayak gitu teman-teman. Selalu bersyukur sama Tuhan, sehingga aku nggak ngalami begitu. Ini pengalaman orang aja ya aku share. Jadi aku nggak pernah ke psikolog, nggak pernah ngalami kayak gitu. Ini kan pengalaman orang itu teman-teman. Jadi aku nggak bisa menceritakan karena aku nggak ngalami ya. Karena yang ngalami itu kan yang nge-share tadi itu ya. Jadi dia sampai di luar negeri teman-teman. Dia sampai sekarang sudah di luar negeri, sekarang dia jadi kayak menspora di luar negeri teman-teman. Itu dia menyembuhkan lukanya itu lama katanya, bertahun-tahun. Kasih aku juga terharu ya. Tapi akhirnya dia bisa speak up, itu yang luar biasa ya teman-teman. Akhirnya dia itu bisa speak up, bisa melupakan, bisa menikah dengan baik, dapat keluarga yang baik. Itu benar-benar luar biasa. Tapi dia untuk menyembuhkan lukanya itu lama Tuhan, bertahun-tahun teman-teman ya. Dia terus bertahun-tahun menyembuhkan sambil ke psikolog itu ya, orang itu ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, hanya kita jangan bergaul sama orang-orang sampah-sampah itu. Bawa sampah ke keluarga kita, nanti tagihan dosa, yang tagihan kayak gitu, kita yang korban ya teman-teman, kayak gitu. Itu ceritanya dia ya, sehingga dia itu memberi pelajaran bagi kita ya teman-teman, supaya kita itu yang ini. Sekarang kan banyak anak-anak tuh dikorbankan ya, orang tuanya ya senang, orang tua yang puas ya, laki puas, perempuannya puas, tapi korbannya kan anak-anak ya. Sekarang banyak anak-anak ini dikorbankan ya teman-teman. Kemarin itu miris juga, ada anak dari 8 tahun sampai 14 tahun dinodai oleh ayahnya sendiri, terus ditangkap itu. Ngeri ya teman-teman, dunia ini kayak kurang perempuan ya. Dunia ini kan banyak perempuan, ngapain ya anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri ya, kayak gitu. Kelihatannya ya teman-teman agamawis, kelihatannya bagus, harmonis, tapi anaknya sendiri dimakan teman-teman. Kemarin itu aduh ya, anaknya dinodai, anak perempuannya, darah dagingnya sendiri. Emang kurang perempuan? 80% dunia ini penuh perempuan teman-teman, 20% yang laki-laki. Perempuan banyak ya, apalagi menurut dia agamanya kan boleh poligami, kamu boleh beristri 4 juga boleh. Ngapain anakmu sendiri ya teman-teman? Kalau agama Kristen tuh nggak boleh punya istri banyak, hanya 1 istri 1 suami teman-teman. Kalau agama Muslim kan poligami boleh. Ngapain anakmu sendiri kamu makan? Kamu poligami aja 4 istri ya kan boleh, kayak gitu. Miris teman-teman sekarang ini. Negara-negara yang begitu tuh sekarang aduh sudah karu-karuan semua ya teman-teman. Tahu sendiri, lihat berita-berita itu ya. Kadang yang negara-negara non muslim ya teman-teman malah baik, yang muslim tuh nggak karu-karuan itu sekarang. Aduh, udah perang pada ini pada itu
Ya makanya itu kalau negara-negara yang Kristen ya teman-teman itu kan nggak boleh. Kayak di Australia itu poligami 4 istri nggak boleh, karena Kristen itu kan hanya 1 istri 1 suami teman-teman. Kalau kecuali kalau istrinya atau suaminya meninggal, dia boleh nikah lagi ya, karena meninggal. Kalau suaminya atau istrinya nggak meninggo ya teman, nggak meninggo masih hidup nggak boleh. Ya kalau dia menikah lagi artinya itu perzinahan teman-teman. Ya, itu aja hukumnya. Jadi kalau hukum orang Kristen tuh begitu ya. Kalau kau suami istri ya, 1 suami 1 istri, kecuali istrimu meninggal kamu boleh nikah lagi. Suami meninggal tuh bebas, kamu boleh nikah boleh enggak ya, kayak gitu teman-teman. Itu hukumnya begitu. Kalau selain itu kamu masuk perzinahan kayak gitu. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, memang begitu keras ajarannya. Kalau negara-negara yang non muslim ya teman-teman, itu istri 4 itu ditolak, deportasi itu pasti. Di Australia kemarin ada 1 orang masuk ke Australia, istrinya 4 ditolak teman-teman, nggak boleh ya. Jadi seperti itu ya, masuk di negara-negara yang itu tuh nggak boleh ya. Jadi negara-negara yang berbasis Kristen ya teman-teman, ketahuan. Kalau ketahuan ya, lo nggak ketahuan ya terserah itu, namanya ketahuan. Ketahuan istrimu 4 itu sudah ditolak gitu. Itulah teman-teman ya, kita mesti tahu aturan ya, aturan negara. Setiap negara itu kan punya aturan. Kalau di sini bebas, mau istri 10 ya boleh gitu, asal kau kuat punya duit terus gitu aja ya. Namanya di sini Indonesia bebas ya. Di sini kan hukumnya boleh poligami ya kan teman-teman. Kalau di negara itu kan enggak boleh gitu, kayak gitu. Jadi itu miris kemarin itu ya, kamu poligami kan bisa ngapain, anak perempuannya diambil. Itulah teman-teman, manusia manusia yang apa namanya, rusak itu otak kok hewan ya. Kalau manusia itu otak rusak itu susah, udah kayak hewan ya. Budaya kita itu susah teman-teman. Budaya kawin orang nikah itu sudah rusak semua ya. Siapa aja dikawinin, anak itu kawinin, punane dikawinin, saudarane kawinin, pamane kawinin, tetangganya kawinin. Itulah budaya rusak tuh begitu. Kawin tok, ora nikah gitu. Kayak gitu teman-teman. Itulah sian banget tuh anaknya, dari 8 tahun 14 tahun itu. Ya itu otaknya ya teman-teman, ya itulah manusia yang otaknya hanya kawin tapi otaknya singker gitu, kayak gitu ya teman-teman. Nggak mandang apa ya, itu adalah anaknya, itu darah dagingnya sendiri kayak gitu. Sekarang kan banyak itu lagi yang kiai itu kemarin apa pesantren ya, kiainya sama anaknya juga berapa puluh santri dari tahun 1996 teman-teman. Ya itu teman-teman lihat sendiri, itu sudah berapa puluh itu orang ya. Wah, wis ra karu-karuan. Udahlah teman-teman. Wis budaya ini begitu susah. Ya kalau nggak berubah itu susah, kita tuh harus berubah ya teman-teman. Kalau kita mau makmur, kita mau sehat ya teman-teman. Kalau keluarga sehat kan negara juga sehat ya teman-teman. Kalau keluarganya ra karu-karuan, negara juga nggak karu-karuan ya. Jadi itulah, kalau kita dari hal kecil aja kita nggak bisa mimpin keluarga kita, gimana bisa mimpin negara ya teman-teman ya. Keluarganya aja berantakan kayak gitu ya. Dari hal kecil aja sudah tahu ada hal besar ya. Kalau kita bisa mengatasi hal kecil ya teman-teman, Tuhan memberi kita perkara yang besar ya. Kalau hal kecil kok nggak bisa keluargamu kayak gitu ya, apalagi hal besar, itu kan susah diomong ya teman-teman. Ya gitulah teman-teman semuanya. Budaya-budaya yang buruk ini harus ditinggalkan ya, kalau kita mau diberkati ya teman-teman. Harus pada jalan yang benar, jalan Tuhan, jalan lurus ya teman-teman. Jalan takut akan Tuhan ya teman-teman. Kalau budaya-budaya yang korupsi, budaya poligami nggak terhapus ya wis gini terus keadaannya ya teman-teman. Itu semua harus dihapus ya. Kalau terhapus baru kemakmuran ya teman-teman, kesehatan, baru apa, kesuksesan itu datang. Kalau hanya dunia kawin, perjinahan, perselingkuhan ya kayak gitu terus nggak ada selesainya, ada korupsi, wes macam-macam. Kemarin tuh ada yang korupsi air bersih,
Korupsi proyek air bersih ini duitnya duit kotor. Lah ya repot itu. Ya, proyek air bersih teman-teman, tapi duitnya duit kotor. Duit hasil money laundry ya repot itu. Wes gitulah teman-teman. Kadang kita susah ngomong ya, kota haji segala itu kan. Sampai ada yang pakai duit gereja untuk naik haji itu gimana juga itu. Karuan duit gereja di apa itu akhirnya sudah ditukerin itu gimana lah ngerti itu kasus yang dulu itu udah lama itu. Udah 6 bulan lalu nganggo duit gereja mau naik haji gitu. Tapi kayak gitu. Ya wis karuan ya teman-teman sudah. Kalau masih budaya saya nggak ada perubahan ya sebeginilah. Ya, kalau Tuhan marah di murka wis entek saya Sodom dan Gomora dihabisin sama Tuhan. Ya kalau nggak bertobat-tobat Tuhan sudah bosan. Manusia aja udah bosan gitu. Kita denger aja udah males. Tahu kalau lihat berita begitu udah males ya. Yang bagus-bagus aja yang mendidik, yang kalau sebelum gitu tak lewati aja, scroll aja sudah. Udah males ya. Kita aja manusia males apalagi Tuhan. Oh Tuhan bosan ya, Sodom Gomora dimusnahkan. Ya sekarang kita masih bersyukur ya teman-teman. Banyak pendoa masih berdoa berdiri ya untuk bangsa ini ya teman-teman. Kalau nanti sudah tidak ada pendoa wis diangkat Tuhan pulang semua ya wis tinggal Sodom dan Gomora ya toh. Sekarang kan masih ada pendoa yang di menara doa itu ya teman-teman. Berdoa, pendoa untuk negara, untuk bangsa ya teman-teman. Sekarang masih banyak para pendoa. Nanti kalau para pendoa ini mulai kabeh ya teman-teman. Ya wes akhirnya apa? Sodom dan Gomora wis dimusnahkan karo Tuhan. Wes karepe ya teman-teman. Ini pelajaran aja bagi kita, yang baik semakin baik ya teman-teman. Yang jahat biarin, yang cemar biarin, yang dosa biarin, yang zina biarin aja. Tuhan aja biarin ngapain. Itulah akhir zaman ya teman-teman. Perang diterus lah selesai entek engko. Negara nih ya Timur Tengah tuh perang entek. Negara nih entek, bensin entek terus karepe ya teman-teman. Kayak gitu. Kita juga koruptor enggak selesai malah entek. Duitnya entek kabeh. Ya teman-teman. Wis itulah kelaparan di mana-mana, bencana di mana-mana ya. Nanti sepertiga bumi itu bencana teman-teman. Sepertiga bumi kelaparan, sepertiga bumi perang, seperti entek wis lama-lama tinggal sepertiga doang yang baik yang benar ya. Kita bersyukur aja lah, kita jalani ya teman-teman hidup kita pada jalan Tuhan ya teman-teman. Itu aja. Sekarang ini wis karuan orang kadang ya teman-teman lihat gitu. Orang sekarang itu nanti pikirannya udah rusak kayak hewan. Nggak beda sama hewan kalau manusia yang pikirannya rusak itu ya. Heran aku ya, anaknya sendiri aja dimakan gimana itu ya teman-teman. Darahnya sendiri, dagingnya sendiri. Kalau anak tiri, anak sambung, anak ini masih maklum ya teman-teman ya kayak gitu. Itulah kalau budayanya sudah rusak begitu. Di luar negeri juga boti, di luar negeri banyak itu apa namanya, banyak jual BO segala itu ngerti. BO bukan PO ya, BO. Tuh kemarin itu dikirim tuh ada yang di luar negeri melecehkan, di Jepang teman-teman melecehkan, terus BO apalagi itu serang-genah tuh wis ben baca sendirilah itu banyak itu. Benar apa enggak ya enggak tahu ya teman-teman. Itu tersebar wisan itu video-videonya ya teman-teman. Sebab ngerti itu jadi apa nanti. Yes kita ambil kesimpulan aja untuk hidup kita ya teman-teman. Kita hidup yang baik, yang benar ya. Kalau kita hidup baik, benar, Tuhan memberkati ya keluarga kita, anak kita, cucu kita. Kalau kita hidup dalam begitu yang nanti yang bayar tagihan dosanya anak-anakmu ya. Yang bayar tagihan dosanya, yang datangin orang nggak jelas-jelas gadun. Ya lama-lama naik dimakan kok gadun gimana? Kamu suka datangi gadun ke rumah orang, bawa sampah ke rumah orang ya. Ya gitu lama-lama ya yang bayar tagihannya anakmu, yang terluka anak. Mungkin orang yang ini nggak ngaruh. Lah bukan keluarga, bukan apa-apa, bodoh amat kalau kita ya. Teman-teman, yang ngaruh kan kamu sendiri, kamu yang bayar tagihan ya. Anakmu yang bayar tagihan dosamu ya. Kita orang luar nggak naruh apa-apa ya teman-teman.
Nanti yang kasihan itu kalian yang bayar tagihan. Itu seperti contoh tadi. Ya bertahun-tahun dia mengobati dirinya, teman-teman. Sampai ke psikolog, sampai inilah itu cerita itu. Itu dia yang bayar tagihan dosanya orang tuanya itu. Sampai bertahun-tahun itu kasihan. Dia bawa ya. Dia yang terluka ya, teman-teman. Bertahun-tahun dia korban. Itu miris ya, teman-teman. Aku kemarin ngilu aku dengar kesaksiannya orang itu. Pada orangnya cantik, masih muda, cantik, baik, bersopan santun ya, teman-teman. Sayang keluarganya begitu ya, teman-teman. Untung dia sudah bisa menyembuhkan lukanya ya, teman-teman. Tuh anaknya cantik, bersih, cantik ya, teman-teman. Pinter bahasa Inggris itu. Pinter bahasa Inggris, orang itu di luar negeri dia. Akhirnya ya begitulah, sayang ya. Dia berasal dari keluarga yang begitu, sehingga dia berhasillah menyembuhkan jati dirinya, sehingga dia itu berhasil mendapatkan jati dirinya kembali ya, teman-teman. Itulah ya pelajaran ya, kita ambil ya, teman-teman, yang baik, evaluasi aja, kita ambil yang bagus-bagus saja ya, dari pelajaran pengalaman orang-orang ya, kita simpulkan ya, kita hidup dalam kebenaran Tuhan ya, teman-teman, pertobatan, kebenaran ya, itu yang penting, teman-teman, sehingga kita itu tidak melukai, tidak bawa sampah, tidak melukai orang ya, teman-teman. Itulah, kalau kita melukai orang, yang terluka kan keluarga kita sendiri ya. Tuh contohnya begitu. Itulah, teman-teman semuanya ya. Balik aku ke sini ya, teman-teman. Ini otak goreng ya, otak goreng. Aku beli itu otak beku. Jadi aku beli otak beku, teman-teman. Kalau otak beku itu kan aku masukin di freezer. Kemarin datang itu 2 hari kemarin datang. Tak masukin di freezer dulu. Jadi kemarinnya aku aku cairin dulu, hari ini aku goreng kayak gini ya. Ini nanti teman-teman kalau makan itu nih gini, teman-teman ya, aku ini aja. Nah, dikasih cocol gini sambil sambil gini nih, coba. Nah, ini ya mama, aku coba makan satu ya. Jadi cocol sambil ini, sambil sambil kacang. Jadi jadinya kayak rasanya kayak kayak makan batagor ya. Ini masih panas, jadi aku nggak mau, ini udah aku incipin aku nih. Nah, masih panas gitu ya. Sebenarnya kalau makan panas itu lebih enak, teman-teman. Tapi aku punya gigi ya. Kalau makan panas itu, aku punya gigi itu ngilu, teman-teman. Jadi aku punya gigi itu di belakang ini sudah habis, teman-teman. Jadi kemarin tuh aku ke dokter gigi 4 tahun yang lalu, dipasang gigi palsu, nggak enak dipakai gigi palsu, beda sama asli ya, namanya palsu. Gigi asli kan ciptaan dari Tuhan, enak buat makan, itu terasa berasa gitu. Kalau pakai gigi palsu itu nggak terasa rasanya kayak gitu. Jadi aku gigi palsunya di belakang tuh ada 2, ada 3 malahan, di depan ini 1, di belakangnya ada 2. Jadi ada 3 gigi palsu, tapi aku nggak pernah pakai. Jadi itu giginya bisa copotan, teman-teman. Jadi nggak tertanam. Kalau tertanam itu kan susah ya. Kalau tertanam itu susah. Jadi aku pakai yang lepasan. Jadi kalau kayak ada kawatnya gitu nggak enak, udah aku lepas aja, biarin ompong. Ya itu semua ada lebihnya ya, teman-teman. Kalau pakai gigi palsu itu kan kalau makan nggak boleh panas ya. Kalau sudah gigi rusak itu kan takutnya ke email giginya rusak ya kalau makan panas itu. Dulu aku kan nggak tahu. Setelah giginya rusak baru tahu. Dulunya nggak tahu, teman-teman. Dulunya nggak tahu, setelah gigi rusak baru tahu. Ya itulah.
Apa kalau makan yang panas-panas itu merusak email gigi. Itulah teman-teman guys ya, nanti panjang banget gitu dulu. Hari ini aku masak otak-otak, sambal kacang, ini semur daging. Inilah teman-teman, terima kasih banyak ya, sehat selalu lah, wes gitu aja. Yang suka like, subscribe ya. Oh suka ya rapopo, bebas. Yuk. Ya teman-teman seneng, kalau nggak seneng ini menginspirasi aja, mengedukasi, menginspirasi, memberikan pelajaran yang baik, diambil ilmunya, yang nggak baik nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Kita mengambil ilmu orang yang baik aja ya. Kalau teman-teman nggak suka, nggak ini, nggak usah, terserah aja, bebas ya teman-teman, namanya media sosial ya. Kita mengambil pelajaran orang yang bagus kita lakukan, yang nggak bagus ya buang aja. Itu dulu teman-teman, terima kasih, like, subscribe ya. Yang di sono tuh, yang di Singapura, Malaysia kemarin aku ada beberapa. Thank you very much ya Mbak, Ibu, kawan, my friend ya. Thank you very much my friend ya. Itu aja teman-teman, aku nggak tahu yang ngasih like, subscribe itu yang dari luar ya. Terima kasih my friend, thank you very much ya. Terima kasih banyak teman-temanku ya. Terima kasih, sehat selalu.